Oke ya, jadi saya akan membahas tentang hubungan antara iman dengan ilmu. Jadi kita lihat dulu definisi tentang ilmu. Ilmu itu sebenarnya apa? Bukan seperti ilmu yang kita pahami dalam kehidupan keseharian kita, bahwa ya misalkan contohnya ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam, ya apakah ilmu seperti ini yang dimaksud sehingga orang-orang yang berilmu seperti ini bisa disebut sebagai ulama? Kita lihat definisi versi Al-Quran ya. Definisi Al-Quran tentang ilmu adalah gabungan dari dua buah ayat ya. Yang pertama kita buka surat ke-28 ayat 50. Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi di sini orang yang tidak mendapat petunjuk dari Allah ya dikatakan sesat. Kalau tidak mendapat petunjuk dari Allah dikatakan sesat. Itu harus kita garis bawahi. Kita hubungkan dengan surat ke-30 ayat 29. Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah? Nah, ini dari sini di garis bawahi bahwa orang-orang yang mengikuti hawa nafsu tanpa ilmu, ya dia juga sesat. Kalau yang ayat pertama tadi, orang yang mengikuti hawa nafsu tanpa petunjuk dari Allah, maka dia akan sesat. Nah, dari gabungan kedua ayat ini dapat kita simpulkan bahwa yang disebut dengan ilmu adalah huda minallah. Ilmu itu adalah petunjuk dari Allah. Ya, itu garis bawahi, ikat, simpan, ya. Bahwa yang disebutkan dengan ilmu, kata-kata ilmu dalam Al-Quran itu adalah huda minallah, petunjuk dari Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, di mana ilmu itu? Di mana petunjuk itu? Ya, ternyata di surat Al-Baqarah ayat 2 sudah disebutkan. Kita buka di situ ya, ayat 2 dan 3. Kita bisa baca sampai ayat ketiga. Kitab ini atau kitab itu, zalikal kitabu, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Berarti petunjuk itu ada di dalam Al-Quran. Petunjuk itu ada dalam kitab. Kalau kita bahasakan dulu seperti itu, kita tidak menafsirkan bahwa kitab itu adalah Al-Quran. Kita ikuti dulu bahasa ayat ini. Di kitab itu ada ilmu, ya. Di kitab itu ada petunjuk. Rasanya seperti itu. Makanya kalau kita ikuti, kita gabungkan dengan pembahasan yang tadi di surat ke 26 ayat 192 sampai 194 tadi yang kita sudah bahas sebelumnya. Sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin atau Jibril ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang berperingatan. Ala qalbika, ke dalam hatimu, ya, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang berperingatan. Jadi ruh Al-Quran yang dirubah menjadi nur, ya, lalu nur itu masuk ke dalam kalbu, itu yang akan menjadi iman. Nah, sementara ini bahwa al-ilmu, petunjuk itu adalah huda minallah. Jadi kalau huda minallah berarti diwahyukan oleh Allah melalui ruh, lalu ruh itu dirubah menjadi nur. Nah, nur inilah yang disebut dengan ilmu, ya.
ilmu itu masuk ke dalam kalbu. Itu yang menjadi penerang bagi hati, ya. Jadi nur atau cahaya yang masuk ke dalam hati itu yang disebut dengan iman. Oke? Ikat lagi itu ya. Ikat dengan tulisan. Kalau bahasa Al-Ghazali, ikatlah ilmu pengetahuan itu dengan tulisan, dengan catatan. Tetapi ya jangan membuat kesimpulan, ya. Jangan membuat kesimpulan. Ikat dengan catatan, tapi jangan membuat kesimpulan. Karena ya sebagaimana janji Allah, Allah akan memperlihatkan tanda-tanda di segenap ufuk dan juga pada dirimu sendiri hingga jelas bagimu bahwa al-haq, dia adalah al-haq. Jadi kita menunggu janji Allah akan diperlihatkan kebenaran itu. Kalau kita membuat kesimpulan, maka itu akan menghijab datangnya kebenaran. Bisa dipahami ya? Baik, tadi hubungan antara iman dengan ilmu. Ternyata ilmu itu adalah huda minallah, dan huda minallah, petunjuk dari Allah, itu adanya di dalam kitab. Untuk saat ini kitab yang disebutkan itu adalah apa yang kita baca sekarang, Al-Quran. Nah, dari cahaya Al-Quran, dari ruh Al-Quran, dari sini kalau kita memahami, maka pemahaman itu akan menjadi nur, ya, akan kembali menjadi nur, menjadi cahaya. Lalu nur itu akan masuk ke dalam kalbu kita, ya, itu yang akan meningkatkan iman di dalam diri kita. Jadi semakin dibacakan Al-Quran, iman itu akan semakin bertambah, ya. Semakin dibacakan Al-Quran, iman akan semakin bertambah. Oke, jadi bagaimana caranya meningkatkan iman, meningkatkan cahaya yang masuk ke dalam kalbu kita, ke dalam hati kita? Perbanyaklah membaca Al-Quran. Pahami dengan baik, ya. Pahami, jangan membaca hanya sekedar membunyikan hurufnya. Nah, kecuali orang-orang Arab, ya, apa yang mereka sebutkan itu mereka pahami, mereka mengerti. Kita orang Indonesia, kalau membaca Al-Quran, gunakan terjemahan bahasa Indonesia supaya terkoneksi, terhubung antara ayat-ayat Al-Quran dengan kalbu kita. Berusaha untuk memahami, berusaha untuk mentadabur, memperdalam apa yang dikandung oleh Al-Quran itu sendiri.